Bab 30, Dasar Jalang. Apa yang kamu lakukan, Hah? Teriak Angga. Ivan segera menghampiri dan memeriksa keadaan Randy yang sudah tidak sadarkan diri. Lisa yang terkejut dan tidak menyangka akan kedatangan asisten Randy bersama temannya, segera meraih bajunya untuk menutupi tubuhnya yang hanya memakai pakaian dalam saja. Memang dasar wanita penggoda, plak, tampar Ivan. Sudah cukup kau menghancurkan satu keluarga, jangan kau hancurkan keluarga yang lain, ucap Ivan dengan lantang. Lisa tidak mengerti dengan kata-kata pria asing itu dan dia tidak memikirkan hal itu. Sekarang yang dia pikirkan bagaimana dia harus lari dari ruangan ini. Usahanya gagal lagi kali ini. Ivan dan Angga memapah tubuh Randy yang sudah bertelanjang dada. Mereka segera keluar dari ruangan ini. Ingat wanita jalang, kami akan membuat perhitungan padamu. Kamu tidak akan selamat, ancam Angga kepada Lisa. Randy keluar dari perusahaan Bima Corp dengan bantuan Angga dan Ivan. Mereka meletakkan Randy di kursi belakang dan segera meninggalkan perusahaan itu. Frankie yang baru keluar dari ruang rapat mendengar para karyawan sedang sibuk membicarakan sesuatu yang menyebut-nyebut nama Lisa. Frankie segera masuk ke ruangannya dan melihat Lisa dengan tampilan yang sudah acak-acakan. Baju yang sudah tidak rapi, rambut yang berantakan dan makeup yang sudah luntur plus sudut bibir yang berdarah. Apa yang terjadi Lisa? Tanya Frankie. Lisa duduk di sofa sambil menangis. Usahaku gagal lagi Frank, asistennya datang bersama seorang pria. Mereka menggagalkan rencanaku, isaknya sambil bercerita. Tenang Lisa, masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan, hapus air matamu dan perbaiki riasanmu. Kita mulai gencatan senjata, ucap Frankie. Randy menurunkan Ivan di pinggir jalan kemudian supir Ivan datang menjemputnya. Terima kasih Pak Ivan, Anda sudah membantu saya, ucap Angga. Tidak apa-apa Pak Angga. Saya sangat mengerti keadaannya, jawab Ivan. Angga menatap kepergian mobil Ivan, hatinya bertanya-tanya mengapa Ivan menolongnya barusan. Bukankah dia dulu mantan pacarnya Dinda dan kecewa atas pernikahan Dinda, mengapa Ivan mau membantunya untuk menolong Randy? Tanyanya dalam hati. Angga melanjutkan perjalanannya ke apartemen Randy. Tidak mungkin membawa Randy ke rumah sakit dalam keadaan seperti ini. Pasti Dinda akan curiga. Randy terbangun dari tidurnya. Ah, di mana aku ini? Tanyanya pada Angga. Kepalaku sakit sekali, Randy memegang kepalanya yang masih pusing. Kita sedang di parkiran apartemen bos. Tadi Lisa memberikan obat penenang kepada bos sehingga bos tidak sadarkan diri. Untung saya dan Pak Ivan datang di waktu yang tepat, Angga menceritakan kejadian tadi. Ivan, di mana dia sekarang? Mengapa dia ikut membantu kamu menyelamatkan saya? Tanya Randy lagi. Saya tidak tahu bos, pada saat saya akan pergi ke perusahaan Bima Corp, Ivan meminta ikut, jawab Angga. Dia teringat kata-kata Ivan saat bertemu Lisa. Sudah cukup kau menghancurkan satu keluarga, jangan kau hancurkan keluarga yang lain. Apa maksud perkataan Ivan? Dan keluarga siapa yang sudah pernah dihancurkan Lisa? Sungguh itu masih menjadi tanda tanya besar dalam benak Angga. Sebaiknya bos mandi dan ganti baju di apartemen bos, baru setelah itu kembali ke rumah sakit. Agar Dinda tidak curiga dengan kejadian ini, Angga memberi saran. Randy dan Angga naik ke apartemen, kemudian Randy mandi dan ganti baju. Randy membaringkan tubuhnya sebentar di ranjang dan memikirkan masalah yang sedang dialaminya. Mengapa Lisa sampai senekat itu? Apakah ada campur tangan Frankie di balik semua ini? Angga meraih HP-nya kemudian menekan nomor seseorang dan menghubunginya. Cari informasi mengenai demonstrasi yang terjadi tadi siang di lokasi pembangunan tol, kabari saya paling lama besok sudah saya terima datanya, perintah Angga pada orang yang di seberang sana.
Setelah azan dan salat maghrib, Randy bersama Angga berangkat menuju rumah sakit. "Gak, aku pengen makan goreng pisang," Randy memecah keheningan mereka di dalam mobil. "Baik bos, akan kita cari," ucap Angga. "Tapi pakai bumbu pecal," pinta Randy. "Duh bos, di Jakarta ini dimana cari makanan seperti itu?" tanya Angga. "Pusing banget ngurus bos satu ini, belum lagi masalah kantor selesai nih udah ngurusin orang ngidam." "Please dong bos, yang hamil istrimu, kenapa kamu sih yang harus ngidam?" umpat Angga dalam hati. "Ya udah bos, kita cari dulu tukang jual goreng pisang, baru setelah itu kita cari penjual pecal," Angga memberi jalan keluar. Akhirnya setelah mencari beberapa lama mereka menemukan kedua penjual itu. Makanan dipesan dan dibungkus. Karena sudah malam dan Angga juga lapar, Angga memesan gado-gado dan nasi pecal juga untuk dimakan di rumah sakit. Sesampainya mereka di rumah sakit. "Lama banget mas pulangnya, udah selesai urusannya?" tanya Dinda. "Sementara sudah selesai, tapi besok diurus lagi sayang," ucap Randy. "Loh Pak, Angga bawa makanan?" tanya Febri. "Tahu aja saya lapar," Febri tersenyum kegirangan. "Saya yang lapar ngurusin bos ngidam," ucap Angga yang masih sebal dengan permintaan bosnya. Dinda dan Febri saling pandang dan melihat pada kedua pria itu. Ada apa dengan mereka? Angga menyerahkan bungkusan makanan itu pada Febri. Febri membukanya dan meletakkannya di meja sofa. Kemudian Febri mengambil sendok dan minuman. Perlahan dibukanya isi bungkusan. Ada 2 bungkus nasi pecal dan gado-gado. Ada 1 bungkus bumbu pecal yang udah diracik, kemudian 1 bungkus pisang goreng. "Ini bagaimana makannya Pak, maksudnya gimana?" tanya Febri pada Angga. "Tuh tanya pada bos," tunjuk Angga. Febri menatap ke arah Randy. "Tolong kamu potong kecil pisang goreng, letakkan di atas piring, setelah itu siram dengan bumbu pecalnya," ucap Randy sambil tersenyum. Angga merasa tidak enak melihat senyum bosnya itu. Febri melakukannya sesuai instruksi. "Udah Pak," jawab Febri. "Setelah itu kamu kasih sama Angga, saya ingin melihat Angga makan makanan itu," perintahnya. "Allahu Akbar. Bos yang betul ajalah ngidamnya. Masak saya makan begituan?" tanya Angga. "Gitu aja kamu langsung panik ga? Makan aja enak loh," jawab Randy. "Kamu tahu ga, di sebuah kota di provinsi SU saya pernah makan makanan seperti ini, enak banget." Randy mengambil piring yang berisi pisang tadi dari tangan Febri. Setelah itu mengambil sendok, kemudian dia duduk di samping Dinda dan memakan makanan yang dia inginkan itu. Semua yang ada di ruangan itu memperhatikan Randy makan. "Kamu mau sayang?" tanya Randy pada istrinya. "Serius enak mas?" Dinda bertanya sambil menahan salivanya. Melihat Randy makan dengan sangat lahapnya membuat dia ingin merasakan makanan itu. "Beneran enak," ucap Randy. Kemudian Randy mengarahkan sendok ke mulut Dinda. Dinda memakannya. "Iya bener enak, rasanya gurih, ada rasa manis-manis dan pedas," ucap Dinda. Febri dan Angga hanya tercengang melihat tingkah pasutri itu. Febri pulang dari rumah sakit diantar Angga sampai ke rumah. "Masuklah ke dalam, kamu pasti sangat lelah," ucap Angga. "Terima kasih Pak udah mengantarkan saya." Febri keluar dari mobil Angga dan membuka pagar rumahnya. Mobil Angga bergerak meninggalkan rumah Febri. Angga heran, hari ini dia perhatikan Febri tidak banyak cerita seperti biasanya. Raut wajahnya juga terkadang seperti banyak berpikir dan sedih. Ada apa dengan gadis itu? Febri menatap kepergian mobil Angga sampai jauh. Dia masih terbayang pembicaraannya tadi dengan Dinda di rumah sakit. Apakah memang dia harus mengungkapkan perasaannya pada Angga? Febri menarik nafas kasar, apakah dia seberani itu? Tapi menuruti permintaan orang tuanya menikah dengan orang yang tidak dicintainya.
Dia ingat Dinda menikah dulu juga belum cinta pada suaminya, tapi saat itu hati Dinda masih bebas, belum ada diisi oleh pria lain. Sementara dirinya, hatinya sudah menyimpan nama Angga sejak lama. Tapi dia hanya memendamnya dan hanya menikmati posisinya sebagai pengagum rahasia. Febri masuk ke dalam rumahnya. "Assalamualaikum," ucapnya memberi salam. Dan dijawab oleh papanya yang sedang menonton TV. "Waalaikumsalam," jawab papanya. "Feb, sini duduk dulu, papa mau bicara dengan kamu. Dari tadi papa menunggu kamu tapi kamu lama sekali pulang kantornya." "Dari mana saja kami?" tanya papanya menginterogasi. "Maaf pak, Febri dari rumah sakit. Teman Febri sedang sakit dan tadi tidak ada yang menemaninya di rumah sakit," jawabnya. Febri kemudian duduk di sofa ruang TV persis di sebelah papanya. "Bagaimana dengan rencana papa kemarin yang ingin menjodohkan kamu pada anak teman papa di Provinsi B? Walau mereka tinggal di daerah tapi mereka termasuk sukses loh di kota itu," ucap papanya. "Papa tidak memaksa kamu. Atau kamu sudah punya calon sendiri?" tanya papanya. Belum pak," jawab Febri. "Papa lihat belakangan ini kamu sering sekali diantar dan dijemput oleh pria yang mengendarai mobil itu. Siapa dia?" tanya papanya penuh selidik. "Bukan siapa-siapa pak, dia asisten bos Febri di kantor pak. Kami berhubungan hanya urusan kantor saja," Febri memberi kejelasan pada papanya. "Kalau kamu memang mempunyai calon sendiri, papa tidak memaksa. Bawa pria itu ke rumah dan kenalkan pada papa. Tapi kalau belum, tidak ada salahnya kamu pertimbangkan permintaan papa untuk menjodohkan kamu dengan anak teman papa." Febri semakin tertunduk mendengar ucapan papanya. "Atai begini, kamu berkenalan aja dulu sama calon dari papa itu, pelan-pelan kan nanti kamu bisa menerima dan memikirkannya. Ingat kamu wanita, umur kamu sudah berapa? Umur kamu itu sudah pantas untuk menikah, jangan lama-lama." Febri mendengarkan nasihat papanya. "Iya pak," jawab Febri lirih. "Kalau begitu papa atur pertemuan kalian ya, nanti akan papa kabari kamu waktu dan tempatnya." "Oke," ucap papanya. "Sekarang kamu masuk ke kamar istirahat, sudah malam. Besok kamu akan bekerja." Febri hanya sanggup menganggukkan kepalanya, tak berani menatap manik mata papanya. Dia bangkit dari duduknya kemudian melangkah menuju kamarnya. Seandainya dia bisa menolak permintaan papanya, tapi bagaimana? Dia tidak punya alasan yang tepat. Papanya tidak memaksa, kalau dia punya calon silahkan bawa dan kenalkan. Masalahnya dia punya calon tapi calonnya tidak tahu perasaannya dan calonnya itu juga tidak mempunyai perasaan padanya. Ribet kan? Febri masuk ke kamar, bersih-bersih mandi, setelah itu salat. Dalam salat dia meminta jalan terbaik untuk dia pilih. Febri berbaring di atas tempat tidurnya, benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkin lebih baik ikut saran papanya aja, jalani dulu setelah itu baru dia pikirkan kembali. 2 hari kemudian. Hari ini Dinda sudah diperbolehkan pulang. Menurut dokter harus istirahat lagi beberapa hari di rumah baru diizinkan bekerja kembali. Sebenarnya Randy sudah membujuk istrinya untuk tidak bekerja lagi di kantor tapi Dinda tidak mau, alasannya bosan di rumah terus. Lagian kehamilannya juga tidak memberatkan, asal Dinda lebih berhati-hati lagi agar tidak kepleset seperti kemarin dan tidak boleh terlalu capek. Jam 5 sore Angga dan Febri sudah berangkat dari kantor menuju rumah sakit. Mereka akan menjemput Dinda dan Randy untuk pulang ke apartemen mereka. Setelah menyelesaikan semua administrasi, Dinda sudah boleh pulang. Mereka sudah di dalam mobil menuju apartemen. "Yang kamu gak pengen makan sesuatu untuk makan malam?" tanya Dinda. "Kamu pengennya apa?" tanya Randy. "Kan yang sering ngidam kamu mas,
kalau aku makan apa aja suka gak terlalu banyak pilihan yang penting aku kenyang, jawab Dinda. Gak cari penjual mie rebus. Sepertinya enak dicampur sama sate padang gak? Ucap Randy. Mulai lagi deh si bos ini, suka makan yang dicampur-campur dan aneh. Duh, umpat Angga dalam hati. Mereka singgah di penjual sate padang setelah itu baru cari mie rebus Medan. Bungkus aja ya mas, aku malas makan di sini. Aku mau dua-duanya, lapar, ujar Dinda. Buanyaknya Din makan kamu. Belum 3 bulan kamu udah endut Din, Febri berkomentar. Gak apa-apa Feb, saya aja suaminya gak masalah kok kamu yang sewot, Randy memotong kata-kata Febri. Salah lagi, ucap Febri dalam hati sambil memukul kepalanya pelan. Angga tersenyum melihat tingkah Febri. Rasain lu Feb, asal nyerocos kena samber sama si bos, udah tahu orang hamil sensitif suami yang hamil ini ya, hahaha. Setelah memesan untuk bawa pulang mereka melanjutkan perjalanan menuju apartemen Randy. Gak makan dulu baru pulang, perintah Randy. Mati gue, disuruh lagi nih sepertinya makan begituan. Membayangkan saja Angga udah mual. Dinda dibantu Febri menyiapkan peralatan makan malam di meja makan kemudian mereka duduk berempat di depan meja makan. Wajah Angga terlihat sangat tegang menanti instruksi bosnya itu. Randy membuka bungkus mie rebusnya kemudian meletakkan sate di atasnya setelah itu dia menuangkan sedikit bumbu sate padang untuk menambah rasa di kuah mie rebusnya. Oh begitu rupanya. Aku kira semuanya dijadikan satu. Apa rasanya? Pikir Angga lega. Kenapa ga? Wajah kamu kok tegang gitu? Takut aku suruh nyobain? Tanya Randy. Enggak bos, jawab Angga. Dinda baru saja menghabiskan mie rebusnya, kemudian dia membuka bungkus yang kedua sate padang. Ampun deh ibu hamil porsi makannya udah kayak Samson. Angga dan Febri pun ikut makan bersama mereka. Setelah makan dan membersihkan meja baru Febri pamit pulang diantar Angga. Di mobil lagi-lagi Angga merasa aneh dengan sikap Febri yang lebih pendiam sekarang. Kamu kenapa Feb? Sakit gigi? Kok tumben diam aja? Tanya Angga. Ah enggak, lagi memikirkan sesuatu Pak, jawab Febri. Pak, bagaimana menurut Bapak tentang perjodohan? Tanya Febri tiba-tiba. Perjodohan? Menurut saya simpel aja, kalau memang dia itu jodoh kita pasti akan datang kepada kita, jawab Angga. Kalau kawin paksa? Tanya Febri. Penjajah kali Feb kerja paksa, mana ada kawin paksa, jawab Angga. Pernikahan yang dipaksa karena perjodohan. Tanya Febri kembali. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau memang bukan jodoh kita mau dipaksa bagaimanapun pasti gak akan bakal jadi, ucap Angga. Tapi kita kan harus usaha Pak, gak boleh pasrah gitu menanti jodoh. Misalnya ini ya Pak, kalau ada orang yang kita suka, terus kita dijodohkan secara paksa. Apa kita pasrah aja menerima perjodohan? Kalau gak jodoh pasti akan batal nah kalau jodoh kita ya pasti nikah, gitu. Terus kita gak berusaha membuat orang yang kita suka itu menjadi jodoh kita. Siapa tahu memang dia jodoh kita, tanpa Febri sadari dia sudah ngoceh panjang dari tadi. Angga tersenyum mendengar ocehannya, dia rindu dengan Febri yang seperti ini. Ya kalau ada orang yang kita suka ya harus diperjuangkan lah Feb, tapi kembali lagi. Bagaimanapun kita berusaha memperjuangkannya kalau tidak jodoh ya akan berpisah juga, jawab Angga. Yang penting usaha Pak, tidak berpasrah diri. Soal hasil urusan belakang, potong Febri. Karena asik berdebat tanpa terasa mereka sudah sampai di depan pagar rumah Febri. Febri pun turun dari mobil dan masuk ke dalam rumahnya. Bersambung.